Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton bersama Bapak Julius Lumbantobi. Setelah pembelajaran kali ini, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu anak-anak dapat menjelaskan apa sih pengertian hukum 1 Newton, kemudian dapat menjelaskan pengertian hukum 2 Newton, kemudian dapat menjelaskan hukum 3 Newton dan memberikan contohnya dalam penerapan sehari-hari dari ketiga hukum ini. Ya, langsung saja tentang hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini tentang benda yang setimbang, ya, benda yang setimbang. Apabila resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, benda itu akan diam atau bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan. Ya, jadi benda itu akan tetap diam jika tidak ada gaya yang bekerja. Ya, kemarin sudah belajar tentang resultan. Resultan itu jumlah-jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda. Kalau misalnya jumlah gayanya itu sama dengan 0, maka benda itu akan tetap diam, ya, atau bergerak lurus dengan kecepatan tetap, ya. Kalau benda itu bergerak, kalau misalnya bergerak dan tidak ada gaya yang terjadi pada benda tersebut, maka dia akan terus bergerak. Tapi kenyataannya ada beberapa gaya yang terjadi, gaya gesek, yang menyebabkan benda itu berhenti, ya. Kita akan susah untuk mencarinya, yang tidak memang benar-benar tidak ada gaya yang bekerja. Hukum 1 Newton itu seperti ini. Sigma itu jumlah-jumlah gaya atau resultan yang terjadi pada benda sama dengan 0, ya. Masih ingat hukumnya dan kesepakatannya. Nilai gaya kalau dia ke kanan itu positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Ini berlaku di sini juga. Nah, contohnya seperti ini. Kalau mereka melakukan tarik tambang dengan gaya yang sama, misalnya yang kanan itu 10, yang kiri 10, maka dia tidak akan bergerak benda ini. Ini misalnya 10, ini juga 10 Newton, ya. 10 Newton, ini ditarik ke sini, F2 misalnya, di sini F1, ya. Maka benda ini mereka ini akan tetap diam, tidak bergerak, ya, karena sigma F sama dengan 0, ya. Maka dia tidak akan bergerak. Jumlah dari ke kanan dan ke kiri sama dengan 0. Paham, ya? Kemudian sekarang hukum yang kedua, hukum 2 Newton. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa itu, ya. Arah percepatan sama dengan arah gaya yang bekerja. Ya, dulu di kelas 7 udah Bapak singgung, udah Bapak pernah bahas tentang hukum Newton ini. Kita mengulasnya sedikit. Ya, perhatikan. Seperti ini persamaannya. A ini adalah percepatan, F itu adalah sigma F itu adalah jumlah-jumlah gaya atau resultan gaya yang terjadi, M itu adalah massa. Jadi, benda ini akan semakin cepat kalau gaya yang terjadinya, gaya yang bekerja pada benda tersebut semakin besar. Ya, contoh kamu narik meja satu orang, kemudian ditarik sama 2 orang, maka pergerakan bendanya, meja tersebut akan berbeda. Ya, itu.
Yang kedua, berbanding terbalik dengan M. Artinya apa? Kalau M-nya semakin besar, gayanya semakin sama, maka M-nya akan A-nya akan semakin kecil. Contoh, kamu tadinya narik satu meja, ya, kemudian ditumpuk jadi 3 meja. Kira-kira bendanya bergeraknya semakin lambat atau cepat? Semakin lambat. Maka semakin besar M, maka A-nya semakin kecil. Itu dikatakan berbanding terbalik. Coba kalian buka lagi di buku kelas 7 ya. Pernah Bapak bahas ini. Nah, ini contohnya hukum 2 Newton. Ya, ada benda ditarik, kita misalkan permukaannya licin, lantainya, artinya tidak ada gesekan kalau licin ya. Kita misalkan seperti itu, tidak ada gesekan. Kemudian ditarik garai 30 Newton, 6 kilo. Berapakah A? A sama dengan apa berarti? Sigma F per M. Ya. Sigma F-nya cuma satu gaya yang ke kanan, nilainya positif, berarti 30 dibagi M-nya 6 sama dengan A-nya 5 meter per sekon kuadrat. Mudah ya. Kemudian ini hukum ketiga ya, hukum ketiga Newton. Hukum 3 Newton ini adalah tentang gaya aksi dan reaksi. Ya, ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua juga memberikan gaya yang sama, tapi arahnya berbeda ya. Contohnya ketika kamu misalnya mendorong tembok, maka kaki kalian akan terdorong ke belakang juga ya. Ini artinya apa? Tembok juga memberikan gaya yang berlawanan. Ini contohnya juga ini pesawat luar angkasa, dia memiliki gaya berat selalu arahnya ke bawah. Kemudian ada gaya aksi ini gayanya gaya dorong akibat dari roketnya ya. Dia menimbulkan gaya aksi, reaksinya dia ngangkat ke atas ya. Roketnya mendorong ke bawah, maka gaya reaksinya adalah ke atas. Ya, contohnya juga ini, ketika berjalan ke atas, ya, kakinya ke depan, aksinya ke belakang, dorong ke belakang, reaksinya ke depan, ya. Contoh dayung ini juga ya, ketika dayung dia aksinya ke belakang, maka reaksinya mendapatkan gaya reaksi ke depan. Kalian juga berenang juga sama ya, mendorong ke belakang maka reaksinya ke depan. Ya, demikian hukum-hukum dari hukum 1 Newton, 2 Newton, dan 3 Newton. Untuk contoh soalnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Silakan jika ada pertanyaan, kolom komentar ya, tinggalkan pesan di kolom komentar dan buka lagi di pelajaran buku kelas 7. Selamat belajar.